Cerita seram dan mistis pendaki Gunung Gede Pangrango. Pengalaman ini diceritakan oleh Aisyah Putri. Mulanya Putri bersama teman-teman berencana untuk mendaki Gunung Gede dengan lewat jalur Putri dari Cibinong. Kisah ini diceritakan, awalnya tidak ada perasaan janggal dan pikiran buruk sedikit pun, sampai tiba di Surya Kencana, lembah indah di Gunung Gede. Si Putri pun masih terbawa suasana senang dan semangat untuk pendakian ini dan belum menemui hal aneh sedikit pun. Hari pertama pun berganti, Putri dan teman-teman sepertinya merasa terlambat untuk melakukan pendakian menuju puncak gunung, namun mereka semua tetap semangat. Setibanya di puncak pun semua hal sebenarnya masih terasa normal bagi Putri. Meskipun ketika saat itu kabut turun, sehingga menutupi pemandangan agung dari puncak gunung. Singkat cerita mereka pun kembali ke tenda, dan kemudian memutuskan untuk turun dari lembah Surya Kencana sekira pukul 13.30. Perjalanan masih tetap normal bagi Putri. Lalu bertemulah Putri dengan 3 orang pendaki lain yang tengah memapah teman perempuannya bernama Vina yang cedera. Mereka pun berusaha menghubungi petugas untuk membantu dan mengevakuasi Vina turun lebih cepat dengan aman. Namun sayang petugas belum juga datang, hingga mereka pun harus beristirahat dan menghentikan perjalanan karena hujan. Hujan turun sangat deras disertai petir dan kilat yang menyambar, ditambah hari yang mulai gelap gulita. Maka sempurna sudah suasana tercipta saat itu, menambah kengerian dan kian mencekam. Sesekali mereka semua saling mengobrol, bertujuan untuk mengalihkan perhatian si Vina agar tidak melamun. Namun naas menimpanya, tiba-tiba tubuh Vina mendadak menjadi dingin, lemas, dan tidak sadarkan diri. Salah seorang temannya langsung berusaha menyadarkan Vina. Dengan menepuk-nepuk pipinya, sambil meyakinkan Vina jika mereka akan segera tiba di bawah, dan pulang. Saat itu Vina sempat tersadar, tapi tatapannya kosong, wajahnya pucat pasi. Di saat yang bersamaan hujan turun kian derasnya, petir menyambar-nyambar, Vina malah semakin parah. Dia mengeluarkan suara aneh, tatapannya membuat siapa saja yang melihat merasa ingin lari secepat mungkin menjauhinya. Tapi tidak. Si Putri dan teman-temannya yang berada di dalam tenda tidak lantas meninggalkan Vina seorang diri. Mereka lantas membacakan doa-doa berharap Vina bisa segera tersadar. Lepas dari Vina yang akhirnya sadar, masih ada satu lagi teman si Putri yang berlaku aneh, yaitu Dinda. Dia mulai muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya sambil tersenyum dan ketawa. Dinda pun kemudian sadar kembali setelah 16 pendaki lain yang berada dalam satu tenda itu membaca doa bersamaan. Setelah Dinda, kembali lagi si Vina cekikikan dengan tiba-tiba, membuat tiap orang yang ada di bawah tenda ingin merasa takut. Namun, di tengah-tengah Vina yang tertawa bak hantu kuntilanak, Dinda kembali menangis. Kondisi saat itu pun sungguh-sungguh mencekam, dan membuat si Putri pun mulai terasa aneh. Singkat cerita saat Vina dan Dinda ini tersadar mereka semua pun panik ketakutan, dan minta ingin segera pulang. Pendaki lain lantas berusaha menenangkan. Iya, jangan menangis, Din, hujan udah reda kok, jangan panik, baca doa aja ya, ucap Putri. Kemudian saat meneruskan perjalanan kembali, di perjalanan menuju base camp, rombongan pendaki ini bertemu dengan petugas. Yang ternyata malah marah karena ada tenda yang dibangun di pinggir trek, karena itu sangat berbahaya.
Dan setelah itu mereka semua melanjutkan pendakian. Akhirnya sebagian rombongan tetap turun, dengan beberapa orang lebih dulu melakukan perjalanan untuk menyelamatkan Vina, yang kondisinya masih belum stabil. Sementara rombongan terpecah menjadi dua. Rombongan tempat Putri melanjutkan perjalanan menuju pos 2, namun di tengah perjalanan, tiba-tiba Putri melihat hal yang mengejutkan. "Astagfirullahalazim," teriak Putri. Pendaki lain yang satu rombongan dengannya pun panik. Bertanya-tanya ada apa gerangan yang terjadi. Ternyata, Putri melihat ada gunungan sampah di trek yang dilaluinya. Namun, mereka tidak bisa membawa sampah itu turun karena terlalu banyak, maka mereka pun memutuskan untuk memberitahu petugas setibanya di bawah. Ya Allah, Putri yang ada di barisan tengah kembali tercengang. Dia kembali melihat gunungan sampah kali ini di bawah pohon besar di jalur treknya. Rasa penasarannya pun membesar, sehingga Putri meminta pendaki lain di belakangnya itu untuk menyoroti senter ke arah sampah itu. Namun setelah diperjelas ternyata tidak ada sampah satupun alias kosong. Putri lantas semakin tercengang lagi dan bertanya-tanya dalam benaknya kemana perginya sampah besar yang tadi dia lihat, apa mungkin tikus hutan atau hanya halusinasi. Di tengah perjalanan, kembali kejadian aneh dialami Putri. Tiba-tiba Putri merasa jari-jarinya kram, namun dia tetap mencoba tenang dengan sisa tenaga yang dimilikinya itu. Perjalanan pun tetap dilanjutkan, hingga setibanya di pos 2, mereka beristirahat, merajang air, menyeduh kopi, dan membuat minuman penghangat tubuh yang lain. Ternyata di pos 2 itu sudah ada 2 orang pendaki yang tadi bertugas antar Vina ke base camp. Namun tidak ada Vina bersama mereka, karena petugas yang sempat naik dan marah-marah telah membawa Vina turun lebih dulu. Dengan suasana yang tenang dan sunyi itu, tiba-tiba Putri merasa sesak napas. Dadanya seperti terhantam benda keras, badannya lemas. Sontak saja teman-temannya menjadi panik. Dan di saat bersamaan Putri merasa ukuran badannya mengecil, lebih kecil dari biasanya, dan dari teman-teman sekelilingnya. Sampai pada akhirnya Putri tersadar berkat doa-doa yang dipanjatkannya. Persis seperti pendaki sebelumnya yaitu Dinda dan Vina, Putri yang sempat berteriak keras dan menangis tanpa ia sadari pun bersikeras meminta pulang dan keluar dari kawasan Gunung Gede. Setelah sadar dan agak tenang, mereka semua memutuskan melanjutkan perjalanan. Sebelum tiba di pos 1, mereka kembali diuji nyalinya, dengan adanya seperti hantaman besar sehingga membuat mereka bergoyang sekejap seperti sedang terjadi gempa. Disusul dengan salah satu seorang pendaki yang mengalami kejang sambil melotot ke atas. Kembali dengan doa dan menggantikan baju pendaki tersebut, dia pun kemudian sadar. Medan licin bekas siraman hujan menambah ujian yang mereka harus hadapi untuk tiba di base camp. Putri kemudian fokus pada langkahnya, sebab beberapa kali dia membuang pandangannya. Ada banyak makhluk misterius yang ia lihat, yang sebelumnya pun tidak pernah dia jumpai. Dan saat menuju pos 1 dan hampir tiba, ternyata mereka salah jalan, dan justru mengarah ke jurang, namun mereka semua cepat menyadari hal tersebut. Akhirnya mereka semua putar balik perlahan setelah pendaki lain teriak dari ujung sisi kanan, mengaba-aba ada jurang di depan mereka. Beruntunglah mereka semua, setibanya di pos 1, sudah ada ojek yang bisa mengantar Putri dan Dinda sampai di base camp. Setibanya di base camp, mereka langsung ditenangkan,
diberi minum hangat dan selimut. Namun, anehnya si Vina tidak ada di tempat yang sama. Itulah sekilas kisah Putri saat melakukan pendakian ke puncak Gunung Gede. Banyak misteri dan kisah lain dari para pendaki yang pernah melakukan pendakian ke puncak Gunung Gede itu. Kebanyakan para pendaki yang pernah mengunjungi gunung ini dipastikan mempunyai pengalaman horor yang sulit dilupakan, terutama bagi mereka para pendaki yang penakut. Dari banyaknya gangguan makhluk tak kasat mata, inilah 5 sosok makhluk halus yang sering dijumpai atau mengganggu para pendaki di Gunung Gede. 1. Aul, sosok setan dengan 2 kepala. Sosok Aul ini dikenal sebagai sosok asli penunggu Gunung Gede Pangrango dan sering muncul di hadapan para pendaki. Penampakan Aul ini pernah terekam kamera. Sosoknya seperti tuyul namun berkepala 2 dan plontos. 2. Raksasa hitam berbulu. Sosok asli penunggu Gunung Gede Pangrango yang sering mengganggu para pendaki adalah sosok raksasa makhluk berbulu, dan dikenal memiliki cakar yang tajam mirip sosok genderuwo. 3. Raksasa bertubuh serba putih. Beberapa pendaki yang pernah mendaki ke Gunung Gede Pangrango menceritakan bahwa sosok asli penunggu wilayah ini adalah raksasa bertubuh serba putih. Warna tersebut bukan berasal dari pakaiannya, karena dinilai sosok ini tidak memiliki pakaian, bahkan wajahnya pun seperti tertutup oleh warna putihnya itu. 4. Hantu pembawa senter. Di Gunung Gede juga terkenal sosok misterius yang sering mengganggu dan menyesatkan para pendaki. Dengan ciri khas membawa lampu senter mirip seperti kumpulan kunang-kunang. Tidak jelas bentuknya seperti apa, yang jelas kumpulan cahaya itu cukup menyilaukan para pendaki hingga merasa pusing. 5. Para pendaki goib. Sosok yang terakhir yang sering menghantui para pendaki adalah kehadiran para pendaki yang dianggap bukan dari golongan manusia. Karena biasanya para pendaki ini memiliki kulit yang pucat dan cenderung tidak komunikatif alias cuek. Para pendaki gaib ini dinilai sebagai petunjuk bagi mereka pendaki yang menghilang di Gunung Gede dan hendak meminta pertolongan agar didoakan. Oleh karena itu tidak sedikit para pendaki yang mendoakan atau sekedar ziarah jika hendak mendaki gunung ini. Itulah cerita seram dan kisah mistis yang melekat dan melegenda pada Gunung Gede Pangrango yang terletak di Pulau Jawa, tepatnya Jawa Barat. Terima kasih sudah mendengarkan cerita mistis dari channel Cerita Seram. Semoga menghibur dan bermanfaat. Jika kalian suka dengan cerita seram tentang hal mistis, mitos dan tragedi menyeramkan, silahkan kalian subscribe channel ini, lalu tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua selalu update dengan cerita seram yang channel ini updatekan. Jangan lupa juga untuk like dan komennya, jika Anda ingin request cerita seram lainnya. Terima kasih.